Itu makruh. Kenapa makruh? Karena akan menghilangkan asar ibadah. Asar itu apa? Kalau bahasa biologinya residu, bekas ibadah. Jadi mulut kita bau itu karena kita puasa. Nah, padahal baunya mulut karena puasa itu adalah bagaikan minyak kasturi. Nah, kalau kita siwak itu hilang baunya, berarti kita menghilangkan asar ibadah. Itu dimakruhkannya. Sebelumnya kita sudah ngebahas tentang bab toharoh itu, yaitu bab tentang air. Jadi dalam bersuci, ya, dalam bersuci sebelum ibadah kita sudah ngebahas tentang air, yaitu zat yang dipakai untuk bersuci. Itu udah kita macam-macam, yaitu tentang bab air. Yang kedua juga sudah kita kaji tentang tempat air, ya, yaitu tempat air tidak boleh dari emas. Ya kan? Nah, seperti itu. Atau sesuatu yang dijadikan tempat air, yaitu kulit yang samak. Kemarin kan udah kita. Jadi tempat zat yang kita gunakan untuk bersuci itu udah kita bahas. Tempatnya juga udah kita bahas, ya. Terus cara bersucinya juga udah kita bahas, yaitu asalnya tentang bersuci dari hadas kecil, yaitu kemarin sudah kita bahas tentang wudhu, ya, tentang wudhu, yaitu ya kemarin sudah kita bahas bahwa rukun wudhu itu pertama niat, ya, niat, yaitu ya, di kitabnya ada kan, bahwa kitabnya yang kitab ini kita di bab tentang furudul wudhu, di situ kita ingat-ingat lagi, ya. Bab furudul wudhu halaman berapa? Furudul wudhu itu halaman 4, ya, halaman 4 furudul wudhu. Jadi wajibnya wudhu itu yang tidak boleh ditinggalin dalam wudhu, satu, ya, niat, ya. Niat itu dalam hati, ya. Nah, kalau niat di dalam mulut itu sunnah, namanya talfizun niyah. Kalau niat dalam hati, kita pengen wudhu nih, itu udah niat. Tapi kalau kita diitukan dengan apa? Dengan lafaz, namanya talfizun niat, itu sunnah. Niat itu ketika basuh muka pertama, ya, yang pertama. Kalau yang kedua udah nggak sah, karena yang kedua itu nggak wajib. Terus yang kedua, ya, niat yang pertama ketika membasuh muka. Yang kedua, ghuslul wajib, membasuh muka itu wajib, fardu, ya. Wa ghuslul yadaini, ya, membasuh apa? Membasuh dua tangan sampai siku, itu wajib. Jadi kalau enggak wajah, tangan, enggak ada niat, batal wudunya. Wa mashu ba'dar rasi, dan mengusap sedikit rambut, ya, sebagian rambut kepala di dasarnya. Nah, kalau pakai peci, ya berarti ininya aja, pecinya aja. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, dan mencuci membasuh dua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi harus tertib, jangan kaki dulu baru muka, nanti malah. Jadi pertama wajah, tangan, terus sedikit rambut, ya, terus kaki, ya, dan harus tertib. Jadi yang sebenarnya cuman ini kan, muka, ya, terus tangan, rambut, dan kaki 4 kan. Yang lain kan niat dan tartib, ya. Nah, itu namanya kalau niat, ini namanya rukun qauli, ya, fardul qauli, lisan, ungkapan, atau qalbi. Kalau ini baru amal. Nah, sekarang sunnahnya, ya. Nah, sunnahnya yaitu tasmiyah,
membaca bismillah sebelum membasuh muka, ya, sebelum memulai. Wa ghuslul kafaini, ya, dan mencuci kaki, membasuh dua tangan sebelum memasukkan ke dalam kolam atau bak. Kalau baknya 2 pulah 500 liter. Kalau di bawah 500 liter jangan dicelupin, tapi diciduk. Wal madmadoh, dan berkumur-kumur. Wa mashul jamin roksi, dan mengusap mengusap seluruh kepala. Jadi bagusan sih biar fardunya dapat, sunahnya dapat. Jadi mendingan langsung. Kalau tadi kan fardunya sedikit saja kan. Nah, sunahnya itu semua. Jadi bagusan sunah dapat, fardu dapat, ya langsung dicucinya seperti itu. Terus mashul uzunaini. Jadi kalau basuh 2 kuping itu sunnah. Kalau ketinggalan nggak masalah gitu kalau nggak ngusik kuping. Yaitu mashul uzunaini zahiruhuma wa batinuhuma bimain jadidin, dengan air baru, ya. Ya pasti dengan yang baru. Jadi stroke. Nah, kalau memungkinkan itu satu-satu, kanan dulu baru kiri. Tapi kalau ini ya nggak apa-apa dua-duanya. Itu sunnahnya. Wa tahlilul lihiyah, dan membasuh jenggot. Kalau yang jenggotnya tebal itu harus cukup ininya aja, cukup luarnya. Tapi kalau jenggotnya tipis, dalamnya harus kena air. Dalamnya harus kena air. Yang tipis itu artinya yang kulitnya masih kelihatan, kayak parasiman masih kelihatan kan kulitnya. Masih kelihatan dari jauh kulitnya kan, seperti itu. Berarti tipis. Ya kan? Kalau saya nggak punya sih. Nah itu namanya cukup hanya harus air harus masuk gitu. Ketika ini juga wudhu itu harus air masuk semua itu. Ketika ngebasuh. Ketika wudhu juga harus basah kulitnya. Terus wa tahlil wasabil yadaini, dan menyela-nyela jari-jari. Wa taqdimul yumna lal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa taharatu salasa, dan 3 kali. Yang 3 kali itu yang wajibnya itu 1. Wajibnya 1. Dan wajib air sucinya itu juga wajib yang 1, yang pertama itu. Kalau yang kedua airnya nggak suci nggak masalah, seperti itu. Karena sunnah. Wal mu'alat, ya, dan harus berkesinambungan. Jangan habis wudhu, harus jadi berkelanjutan. Jangan lama gitu nungguin habis cuci tangan, cuci muka, makan dulu baru cuci tangan. Habis cuci tangan keluar nyalain mobil gitu. Baru cuci. Nah itu nggak bagus, mestinya mualat. Tapi patokannya jangan sampai kering, ya. Jangan sampai kering nyuci muka nih, udah jangan sampai kering, udah harus disusul dengan nyuci kedua tangan. Habis itu baru ini. Nah, itu sunnah wudhu. Artinya sunnahnya dilakukan ketika berwudhu. Nah, sekarang ada sunnah itu yang di luar wudhu, yaitu memakai siwak. Sebenarnya kita kelewat kemarin, cuma sengaja biar kemarin terus. Yaitu sebelum bab fardul wudu itu, ya. Wasiwaku mustahabun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ya. Kita mulai faslun, ya. Faslun ay hadzal fasal wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lisoim. Dan siwak itu hukumnya sunnah fi kulli halin, dalam segala
keadaan. Kapanpun siwak itu hukumnya sunnah. Ya. Illa ba'da zawali lisoim, kecuali pada waktu setelah zuhur bagi yang puasa. Bagi yang puasa, kalau setelah zuhur itu makruh hukumnya untuk siwak, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Selain setelah zuhur, bagi orang yang puasa, hukum siwak itu hukumnya sunnah. Artinya kita mendapat pahala kalau melakukannya dan tidak dosa kalau tidak melakukannya. Bahkan siwak itu sangat disarankan oleh Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah bersabda, walaulan asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak membebani ya umatku, maka aku ingin wajibkan siwak bagi umatku setiap sebelum sholat. Itu siwak. Jadi, nah itu tentang siwak. Jadi hukumnya adalah sunnah, dan siwak itu adalah nama, ya, siwak itu nama sebuah alat yang untuk digosokkan ke gigi kita. Itu namanya siwak. Dan proses penggosokan gigi juga namanya siwak juga. Nah, alatnya itu biasanya adalah pakai kayu irok, ya, atau kayu irak. Itu yang paling afdol. Tetapi aslinya adalah semua benda yang kasat yang bisa menghilangkan sisa-sisa makanan, benda kasat itu boleh. Contohnya apa benda kasat itu? Jari, ya. Tapi jangan jari kita. Ya, harus jari orang lain. Contohnya, iya, jari orang lain yang kasar, jari tukang lah. Contohnya kan tukang tangannya keker-keker tuh. Itu dipinjam jarinya supaya untuk menggosokkan itu kita. Nah, itu boleh. Kalau jari kita nggak boleh. Kalau jari sendiri nggak boleh. Karena kenapa? Karena bagian dari anggota tubuh kita. Kecuali kalau, dan itu juga haram kan, kecuali kalau sudah putus, kita sebelum kita kubur, kita buat siwak, itu boleh. Nah, atau pakai kain kasat. Jadi segala sesuatu, siwak itu segala sesuatu yang kasat, ya, dan suci. Syaratnya kasat dan suci dan bisa membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, itu siwak namanya, siwak. Berarti sikat gigi juga siwak, ya. Karena dia sifatnya yang ujung-ujungnya itu kan si kasar seperti itu. Nah, itu namanya siwak. Dan itu hukumnya sunnah kapanpun. Terus, tapi yang paling afdol adalah siwak yang kayu irok. Semua kayu boleh aslinya, kecuali kayu roihan namanya. Saya juga nggak tahu kalau kayu roihan itu kayak. Jadi kayu, kalau kita sentuh atau kita jilatin itu bisa menyebabkan lepra. Kalau di kayu roihan namanya. Ya, jadi ada kayu yang nggak dilarang oleh Rasulullah. Karena kenapa? Karena berbahaya. Karena bisa menyebabkan kolera kalau kena lidah. Begitu. Nggak tahu kayunya. Kalau kayu rangdu, kayu apa itu boleh. Karena kasat kan. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling bagus lagi adalah kayunya kayu irok tadi. Kayu kayu siwak itu. Dan panjangnya tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Kalau kepanjangan makruh. Kalau kepanjangan makruh. Mestinya 1 jengkal paling ini.
siwak itu, kayu siwak. Dan juga jangan terlalu pendek, kayaknya segini nih, siwaknya segini, itu makruh juga. Mestinya paling ini sempat gitu. 5 cm ya, 5 cm. Nggak tahu saya juga fungsinya apa. Dan usahain ketika siwak itu, posisi siwak harus bagusan basah. Saya nyoba tadi nyelupin siwak pas dari zuhur sampai sekarang itu airnya bisa kuning ya. Air itu air gelas saya masukin siwak, itu air bisa kuning ya. Nah itu mungkin kuning bekas siwak. udah saya bersihin gitu kan, terus saya celupin, saya lamain itu bisa kuning. Itu belum diteliti kenapa bisa kuning. Jadi bagusan ketika nyiwak itu dalam keadaan basah, makanya kalau bisa diludahin dulu atau dicelupin dulu. Kenapa? Karena dia lebih bisa mengangkat kotoran. Yang kedua mungkin ada zat jari siwak itu yang nempel. Jadi kayunya kayu irau itu. Tapi hakikatnya semua benda boleh yang kasat untuk siwak ya, kecuali jari kita. Kalau jari orang boleh. Hukumnya gimana kalau saya nyuruh Pak Haris ini gigi saya kalau dinolak hukumnya gimana? Enggak. Pak Haris enggak dosa, Pak Dian juga enggak dosa kalau nolak. Tetapi kalau Pak Haris maksa nyiwakin Pak Dian enggak mau, Pak Haris yang dosa. Pak Haris. Sini gua. Makanya ini nih yang nguburin, yang mandiin jenazah. Yang mandiin jenazah itu hati-hati tuh. Khawatir dia nggak suka dengan siwak. Kalau kita nyiwakin jenazah, khawatir dia sendiri nanti di awalnya nggak suka siwak gitu kan, dia nggak suka, berarti kan nggak ridho ya kan untuk disiwakin oleh pemandi jenazah. Nah itu haram, dosa yang nyiwakinnya itu. Jadi harus seizin yang disiwakin seperti itu. Nah sementara kita minta izin sama yang meninggal kan susah juga kan. Nah itu siwak ya. Jadi sifatnya, jadi aslinya siwak itu sunnah kapanpun, la yukrahu tanzihan kan. Illa ba'da zawali lisohim, kecuali kalau setelah matahari agak tergelincir ke barat, yaitu waktu zuhur, itu makruh ya, bagi orang yang puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib seperti itu. Nah sampai maghrib, sampai dia berbuka seperti itu ya. Makanya kalau orang dulu itu saking hati-hatinya kan, pagi-pagi aja udah nggak boleh sikat gigi kan, harus sebelum imsak. Tapi aslinya adalah setelah waktu zuhur yang makruh itu. Tapi mungkin untuk hati-hati ya bagusan sikat gigi, apalagi ada pastanya kan, karena ada pastanya itu loh yang membuat haram ya, mungkin makruhnya itu karena ada hal-hal yang ini. Tapi kalau nggak ada pastanya ya sampai zuhur, nah, seperti itu makruh. Kenapa makruh? Karena akan menghilangkan asar ibadah. Asar itu apa? Kalau bahasa biologinya residu, bekas ibadah. Jadi mulut kita bau itu karena kita puasa. Nah, padahal baunya mulut karena puasa itu adalah bagaikan minyak misik katanya kan, ya, minyak kasturi. Nah, kalau kita siwak itu hilang baunya, berarti kita menghilangkan asar ibadah. Itu dimakruhkannya. Cuma kan siwak kan sifatnya kan kayak kayu ya. Iya. Kalau orang yang sensitif kayak businya kita ini
Bisa puasa itu kan semua siwak habis buurnya Ya. berdarah, itu gimana? Makanya ada caranya. Jadi siwaknya itu harus horizontal. Harus horizontal dengan lingkaran 8. Jadi ke kanan, ke atas, tapi jangan sampai gusi. Giginya aja langsung ke bawah, tarik ke kiri, ke atas, ke bawah lagi. Jadi huruf 8 begitu. Huruf 8 dan tidak menyampai, enggak begini kayak apa, kayak nyisik gitu, apa namanya, nyiri gitu kan. Enggak vertikal tapi horizontal dengan lingkaran 8 dan itu 3 kali seperti itu. Jadi apa namanya, ini jadi kita agak-agak detail. Itulah Islam hebatnya kan, sampai ke hal-hal yang seperti itu. Ini bambu yang ada. Jadi kenapa makruh ya? Kenapa makruh? Karena menghilangkan dampak dari ibadah, yaitu bau mulut. Nah, bau mulutnya itu karena kita lama enggak makan atau lama diam. Jadi kalau lama diam, orang cenderung mulutnya bau. Atau tidak masuk makanan, asupan, dan itu dengan bau. Dan orang yang puasa biasanya makan jarang, makan enggak, ngomong juga jarang. Dan itu akan menyebabkan bau. Nah, dan itu dampak puasa. Nah, kalau kita hilangkan pakai siwak, maka makruh hukumnya. Seperti itu. Makanya aslinya semua dampak ibadah itu, sesuatu yang dihasilkan karena ibadah itu makruh. Contohnya kita habis wudhu ya, habis wudhu kan basah tuh muka kita. Kalau kita lap itu makruh karena di situ ada bekas ibadah, yaitu wudhu. Atau orang perang melawan kafir fisabilillah, berdarah, itu darahnya jangan dicuci karena itu asar untuk apa namanya, asar atau dampak atau bekas ibadah, yaitu fisabilillah. Nah, ini yang lebih penting lagi, orang yang meninggal ketika puasa, dia puasa siang puasa, dan siang itu dia meninggal, berarti kan meninggalnya dalam keadaan puasa. Nah, itu ada yang mengatakan si pemandi jenazah itu diharamkan untuk mensiwak ya, karena asar saksi ya, saksi bekas dia puasanya itu nanti jadikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi itu saking detailnya ulama kita menjelaskan itu. Jadi seperti itu tadi. Jadi apa namanya, illa ba'da zawal lisoim ya, fardhon au naflan ya, wa tazulul karoha bi ghurubi syamsi, dan kemakruhannya itu hilang setelah maghrib atau setelah terbenamnya matahari. Wa huwa fi salasati maudi asyadu istihbaban ya. Dan di dalam 3 waktu ini itu kesunahannya lebih kuat. Satu yaitu ya, inda taghayyurul fami minal azmin ya, yaitu ketika apa namanya, kita lama diam, lama setelah diam ya, dan karena tidak makan atau karena tidak bicara, itu sangat disarankan untuk siwak. Yang kedua ya, yang kedua adalah yang lebih dianjurkan untuk melakukan siwak adalah indal qiyam ya, ai istayqadha minan naum, yaitu ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur disarankan untuk siwak, sunahnya sangat dianjurkan.
Karena kenapa? Karena ketika tidur kita lama diam mulut kita. Yang terakhir, nah, wasalis indal qiyam ila sholat, sebelum mendirikan sholat fardon au naflan, yaitu baik ketika mau sholat sunnah atau mau sholat wajib, itu disarankan untuk siwak. Makanya kalau para orang-orang soleh itu suka bawa siwak sebelum takbir, siwak baru Allah. Atau kalau kita nggak bawa siwak, cukup pakai ujung baju. Nah, itu termasuk siwak juga. Kita siwak juga, asal niatnya niat siwak. Niat siwak artinya kita niat melakukan siwak karena sunnah Rasul. Kalau kita hanya begini-begini aja tanpa niat, ya enggak, sama dengan sikat gigi. Kita nyikat gigi nih nggak dapat pahala kalau nggak diniatkan siwak. Biar kita sikat gigi dapat pahala, saya niat untuk siwak sunat lillah, ya. Udah sikat gigi, itu dapat pahala, sikat gigi dapat, nyikat gigi dapat. Tapi kalau asal nyikat gigi aja, nah itu nggak dapat pahala. Berarti sikat gigi yang pakai niat, nah itu namanya siwak. Tapi kalau sikat gigi, nyikat gigi tanpa niat siwak, ya berarti bukan siwak. Nah itu tentang siwak. Jadi hukumnya yang waktu-waktunya itu banyak sebenarnya, cuman yang paling diutamakan yaitu satu, ya, ketika bangun tidur, ketika diam lama karena tidak makan atau tidak ngomong. Yang ketiga sebelum melakukan sholat, dan sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhu siwak dulu. Itu kata Imam Romli. Tapi kalau Imam Ghazali setelah wudhu. Jadi kalau setelah, kan di sini tadi ada dua kan? Ada sebelum wudhu dan sebelum sholat. Nah kalau Imam Ghazali biar bareng, biar dua-duanya kena, sunnah wudhunya dapat, sebelum sholatnya dapat, jadi setelah wudhu kita siwak. Jadi sunnah wudhunya dapat, sunnah siwak wudhu, ya. Jadi siwak wudhu itu bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Kalau sholat pasti sebelumnya. Nah makanya Ghazali berpendapat bagusan kalau siwak itu, kalau di tempat wudhu kita taruh tempat siwak. Jadi setelah wudhu kita siwak, dapat pahala sunnah siwak sebelum wudhu, dapat pahala sunnah siwak sebelum sholat. Seperti itu. Iya, jadi itu. Jadi makanya ta'adudun niyah katanya tuksirus sawab. Memperbanyak niat akan memperbanyak pahala. Jadi niatnya kita jadi yang satu niat untuk setelah wudhu, satu niat untuk sebelum sholat, mau sholat, berarti dua. Nah itu. Jadi sebenarnya banyak. Sebelum baca Quran siwak, sebelum ngaji juga siwak. Yang penting semua kegiatan yang mendapatkan pahala bagusan siwak. Mau zikir siwak. Nah itu. Jadi itu waktu-waktu siwak. Nah sekarang, dan disunahkan ayanwi bisiwak sunnah, ya, dan niat ketika siwak, ya, adalah sunnah. Makanya sunnah, ya, ditambah dengan sunnah niat. Wa yustaqi biyamini, dan tadi itu caranya melakukan siwak itu dengan pakai kanan. Caranya kelingking itu di bawah, kelingking di bawah. Ini di atas, yang dua di atas, yang tiga di atas. Nah yang ini di sini di bawah. Jadi kayak begini. Jadi yang kelingking di bawah, ini di atas, yang tiga di atas, yang ibham ibu jari di bawah. Jadi langsung begini. Kita ke atas pertama ke kanan,
langsung ke bawahin, tarik ke tengah, ke atas, tarik ke bawah, jadi jangan lingkarin 8. Nah seperti itu horizontal. Nah kalau begini nanti akan ngerusak busi tadi, akan ngerusak busi. Dan boleh siwak juga jadi nggak hanya mulut doang. Saya nggak punya gigi, berarti saya nggak bisa siwak. Gitu kan. Gigi saya tinggal berapa lagi deh? 2 tahun lagi habis gigi saya ini, 3 tahun lagi ini, sekarang tinggal berapa lagi? Nah ini juga bisa. Oh dia udah habis ya belum? Masih banyak. Oh tengah. Oh tengahnya yang malah tengahnya yang hilang. Kenapa? Nah kalau gigi itu horizontal, tetapi kalau atas ini nih, atas apa namanya, atas langit-langit ini, langit-langit mulut itu ke atas ini, dan lidah. Nah itu yang disiwak, jadi bukan hanya gigi saja, 1 langit-langit mulut ya, dan 2 lidah. Nah itu jadi caranya tadi 3 kali ke kanan dulu dengan lingkaran 8, 1 ke atas, ke bawah, tarik. Nah itu cara-cara wa yamirahu sakfil khalqihi imroran latifan wa ala karosi adrosihi katanya. Jadi cuman dengan cara yang lembut. Nah itu siwak. Jadi disaranin bersiwak oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah kalau dia nggak khawatir hal ini ngebebanin umatnya, nah itu nanti dia akan mewajibkannya seperti itu. Kenapa Rasulullah itu sampai begitu kekehnya menyarankan untuk siwak? Karena sholat yang didahului dengan siwak itu pahalanya 70 kali lipat daripada sholat tanpa siwak. Ya, seperti itu. Ya. Ada atau siapa yang mau, mungkin yang suka ke pasar ini, yang suka ke pasar mana, yang suka ada barang-barang daerah Condet ya, ada Condet itu, yang lewat Condet jamaah dibeliin aja nih, berapa? 3.000 4.000. Ada gerindaan. Iya, Pak Wiris kemarin waktu umroh nggak ini ya, waktu umroh nggak ada banyak itu. Jangan warasiman aja yang dikasih. Bukan terima jadi nggak banyak, yang penting di bawah 1 jengkal, dan itu jadi itu seperti itu, dan usahain basah. Nah salah satunya tadi fadilahnya orang yang sholat tanpa siwak dengan siwak itu kelipatan 70. Nah kalau jamaah kan 25. Berarti kalau kita sudah berjamaah ditambah siwak berarti 25 kali 70. Jadi seperti itu. Yang kedua itu secara kesehatan. Yang kedua, yang orang sering bersiwak, selalu bersiwak, itu cenderung matanya akan cerah terus, dan nggak terahum. Tahu terahum apa itu saya juga baru tahu ini faedahnya. Kalau tahu ini dari dulu mungkin ya. Yang kedua itu akan memperlambat tumbuhnya uban. Ya, kalau udah terlanjur uban lo kan nggak mungkin jadi hitam. Nggak, kalau udah ubanan lo ya udah terlanjur. Nggak mungkin jadi hitam lagi.
Itu jadi itu ada. Yang kedua, ini mungkin bagi perokok ya, mungkin bagi perokok itu ternyata dia itu membersihkan paru-paru, padilahnya itu ada di Haja Bajuri, membersihkan paru-paru. Ya. Dan tadi, jadi salah satu fadilah itu nggak sekali dua kali, asal terus menerus. Zatnya kali yang jadi. Ya mungkin, yang penting yang siwak pakai kayu arok tadi itu. Itu. Makanya dalam bersiwak itu usahain yang siwaknya yang basah, kondisi basah. Jadi mungkin dicelupin dulu ke air, langsung diituin. Terus yang, jadi banyak fadilahnya, bahkan ada ulama yang sampai meneliti 70 ke fadilah daripada siwak tadi itu. Yang saya hafal tadi itu, menjernihkan mata, memperlambat tumbuhnya uban, terus mengikutkan paru-paru. Oh ya, lambung katanya, mah, untuk itu mah juga. Seperti itu. Jadi itu fadilah siwak. Makanya wajar Rasulullah saking sayangnya pada umatnya, ya kan? Dia mungkin beliau memahami fadilahnya yang begitu banyak, maka ingin sekali mewajibkan hal ini, cuman khawatir membebani. Nah makanya tidak hanya mensunahkan saja. Nah bagi kita yang sudah paham ini, ya saya kira oh ini toh yang menyebabkan Rasul kita ingin hal ini diwajibkan karena untuk kepentingan kita sendiri.